memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru personil Polri yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai dalam kolom 4 dan 5 di belakang nama, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat sepenuhnya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 17 September 2021, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dr. Randus Haji Lotaria Latif SHM, Inspektur Jenderal Polisi, cap dan tanda tangan. Lampiran keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor Kep/399 Romawi 9 2021 tanggal 17 September 2021, nomor urut 43, nama Oscar Pinto Ribeiro Esos, pangkat NRP, Inspektur Polisi 1 78090004, jabatan lama Kapolsek Weliman Polres Malaka Polda NTT, jabatan baru PS Kasatres Narkoba Polres Sika Polda NTT, nomor urut 44, nama Roland Herdianto Lai SH, pangkat NRP, Inspektur Polisi 2 84110048, jabatan lama Kasih Propam Polres Malaka Polda NTT, jabatan baru Kapolsek Weliman Polres Malaka Polda NTT, ditetapkan di Kupang pada tanggal 17 September 2021. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dr. Randus Haji Lotaria Latif SHM, Inspektur Jenderal Polisi, cap dan tanda tangan. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Presisinya Pak Kapolri ini bertujuan untuk penataan kembali kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, dan juga membentuk sumber daya manusia Polri yang unggul di era saat ini kita kenal dengan era 4.0.
Jepang itu sudah masuk di 5.0. Itu yang perlu benar-benar rekan-rekan paham. Jangan sampai kita tertinggal. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19, pemantapan komunikasi publik itu penting. Jadi tetaplah menambah pengetahuan terkait dengan komunikasi, rekan-rekan. Semua sudah banyak terhidang di dunia maya. Baca bagaimana komunikasi publik, bagaimana komunikasi yang efektif, itu dipelajari. Peningkatan kinerja penegakan hukum serta menjamin keamanan program prioritas nasional. Polri presisi wajib kita dukung dengan ide-ide kreatif serta pedomani dalam setiap pelaksanaan tugas Polri, khususnya kita di Polres Malaka. Rubah mindset kita. Polres Malaka ini bukan Polres Pemekaran. Ya. Polres Malaka ini setara dengan Polres-Polres lain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi jangan mengkerdilkan diri kita sendiri, atau berpikirlah untuk mau maju ke depan. Kalimat-kalimat pesimis, kalimat-kalimat negatif jauhkan dari kita. Polres di Polda lain bisa, Polres di Kupang Kota bisa, maka Polres Malaka juga bisa. Kita sama berbaju coklat, kita sama semua punya kendaraan yang sama. Kalau apa beda? Jadi saya pesankan pola pikir. Oleh karena itu tanggung jawab Bapak Kapolsek ini berat. Merubah mindset, merubah kultur set. Dua ini dipahami. Merubah mindset, merubah kultur set. Kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Walaupun sebenarnya kita berpikir karena Bapak jauh-jauh cari Kasatgas Narkoba. Dan di sini Semit juga ada. Prestasi yang sudah Bapak lakukan, terutama di masa pandemi COVID ini, yang telah Bapak lakukan untuk menjaga situasi Kapolres tetap kondusif, menggelorakan terkait vaksinasi kepada masyarakat, saya ucapkan terima kasih. Termasuk di dalamnya upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan, membenahi pelayanan, bagaimana menyiapkan ruangan untuk masyarakat bisa berkumpul di Polsek dan bermediasi, itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi dari saya. Yang berikutnya adalah upaya dalam memutus mata rantai COVID-19. Seperti kita lihat, W5 dulu banyak, akhirnya bisa benar-benar penambahan terkonfirmasinya semakin sedikit. Itu berkat kerja dari Bapak dan rekan-rekan di Polsek W5. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya berharap ke depan hubungan komunikasi tetap terjalin dengan baik. Jadi kalau Bapak mungkin ada pulang nanti ke Tambua atau apa, mampir-mampir, jangan sampai putus komunikasi. Itu yang saya pesankan. Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat atas jabatan baru yang dipercayakan kepada saudara. Saya yakin bahwa dengan pengalaman kerja saudara maupun selama ini sudah melihat perkembangan direktif dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda sampai yang kita laksanakan bersama-sama di Polres, itu merupakan bekal awal untuk saudara dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolsek. Hal-hal yang baik, yang positif dilakukan oleh pejabat lama, silakan dievaluasi. Dan jika itu berdampak kepada kehidupan masyarakat di Weliman, laksanakan, tingkatkan. Punya ide baru, silakan juga diterapkan. Jadi pemimpin itu bukan menjadi bos. Ini perlu kita pahami. Ya, pemimpin itu bukan bos. Jadi tidak hanya asal memerintah, tapi tidak pernah mengecek apa kekurangan anggota, apa hambatannya, dan tidak pernah memberikan solusi. Apakah kita mampu melakukan? Mampu.
Saya ingat itu karena hal kecil kita sudah pernah lakukan di lingkungan kerja Bapak sebelumnya di seksi propam, itu sudah menunjukkan satu level kepemimpinan di sana. Di sini saya berpesan agar Bapak benar-benar memedomani 6 poin Komander WIS Bapak Kapolda. Yang pertama, optimalkan percepatan penanganan COVID-19 dengan pedomani protokol kesehatan itu sendiri. Yang kedua, gelar kekuatan Polri yang tingkatkan pelayanan publik seperti deteksi dini, deteksi aksi, dan mapping potensi kerawanan. Di sana punya intelijen benar-benar berdayakan. Koordinasi dengan Kasatfung yang ada. Ingat, prediktif pesan Pak Kapolri di awal. Itulah langkah awal intelijen. Weliman itu cukup unik karena kemarin satu kasus terjadi di sana, dan bukan kemarin, sebelumnya pun ada. Apa bentuk kasusnya? Biasanya memalak orang. Jadi silakan kuatkan untuk deteksi dininya, aksi maupun mapping potensi kerawanan. Tingkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Nanti berkoordinasi dengan pejabat yang lama sudah sering dilakukan di pasar, di tempat-tempat keramaian, kegiatan masyarakat, hadir lebih dulu. Ini saya pesankan untuk seluruh Kapolsek, kita hadir lebih dulu. Bukan kita datang seperti pemadam kebakaran. Sudah prediksi, sudah ada deteksi dini, hadir duluan di sana, cegah. Itulah langkah pencegahan. Pekerjaan ini sudah Bapak sering lakukan, dan saya sangat yakin Bapak mampu untuk lakukan itu. Sangat yakin. Ketiga, penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan prosedural, secara tegas, jujur, adil, dan tuntas. Cukup unik, pedomani. Ada ruang-ruang yang disiapkan oleh perundang-undangan terkait restoratif justice benar-benar dipelajari dan dipahami. Tidak boleh kaku. Kita hidup di masyarakat yang betul-betul mempunyai kekayaan budaya lokal. Dipelajari benar-benar. Keempat, tingkatkan sinergitas TNI, Polri, dan stakeholder. Jalin komunikasi antar Kamtibmas melalui 3 pilar Kamtibmas, yakni Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa. Sering-seringlah Kapolsek berkomunikasi dengan rekan-rekan Babin Kamtibmas. Sering-sering arahkan mereka, apa yang mereka temukan di lapangan, itulah dasar Kapolsek melakukan ataupun menentukan cara bertindak di wilayah Bapak sekalian. Jangan diabaikan. Kelima, optimalkan peran manajemen media dalam rangka mendukung tugas Polri. Ini penting. Apapun yang dilakukan sana dan berdampak positif, rangkul rekan-rekan media. Penting. Ya, dirangkul benar rekan-rekan media. Yang keenam, mantapkan Kamtibmas serta jaga netralitas. Ditekankan kepada personil. Polri hadir, Polri dan TNI itu adalah pilar-pilar kekuatan negara. Maka harus di posisi yang netral. Harus di posisi yang netral. 6 poin Komander WIS Bapak Kapolri ini cukup simpel tetapi sangat berdampak pada hasil kepemimpinan. Apabila kita tidak memedomaninya secara baik dan jelas, apabila kita memedomaninya secara baik dan jelas, jadilah pemimpin yang amanah, yang peduli, serta patut untuk dicontoh. Saudara akan masuk lingkungan Polsek yang tentunya tidak seluruh personil itu baik. Tapi itulah tantangan kita sebagai perwira, sebagai pimpinan di satu organisasi. Masing-masing personil kita ini memiliki potensi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita sama-sama bergerak maju untuk mencapai tujuan dari organisasi ini. Jadi jangan pernah menyerah,
gali semua ide kreatif bagaimana memotivasi anggota, itu wajib kita lakukan. Tahapan demi tahapan benar-benar ditempuh. Jangan terlalu gampang untuk meminta pergantian personil, ya, karena bisa saja itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk bekerja dengan personil yang diberikan kepada kita. Sebagai bahan masukan pelaksanaan tugas saudara ke depan, saya berpesan untuk pertama, pedomani semua aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam saudara bekerja. Bangun kerjasama yang baik. Ingat, saya sampaikan terus-menerus, kerjasama itu ada komunikasi, ada koordinasi, ada kolaborasi. Terapkanlah itu di internal dan eksternal wilayah tugas saudara. Berdayakan potensi yang ada pada unit kerja saudara, menyesuaikan dengan kebijakan dan program kerja pimpinan Polri yang ada. Gampang, tinggal dilihat apa programnya Bapak Kapolri, apa program Bapak Kapolda, apa yang menjadi atensi bagi Polri di era ini, lakukanlah itu. Maka dari amanat ini saya mengajak kita semua untuk mari kita bekerja dengan penuh rasa syukur. Saya ulangi, kerja dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur itu bukan dihitung dari duit berapa banyak yang masuk, tapi rasa syukur itu ditunjukkan dengan kita masih bisa hadir dan kita masih bisa berdiri di sini, masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kenal. Bersyukur untuk itu. Ingat, di setiap harinya selalu ada berkat baru untuk kita. Bekerja dengan penuh rasa syukur, penuh kesadaran, loyalitas dan tanggung jawab. Jaga kondisi fisik dan kesehatan di tengah pandemi Covid. Saya ingatkan rekan-rekan Kapolsek seluruhnya, ditambah dengan Pak Kapolsek Weliman yang baru, jam 10 ajak anggota berjemur. Itu vitamin D yang disiapkan Tuhan bagi kita. Jangan sempat abai. Kita menuntut kerja, tapi kita tidak melihat bagaimana keseharian mereka. Itu kita abai di satu sisi. Tetap kompak dan solid dalam mengedukasi masyarakat. Demikian amanat saya pada kesempatan. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, penegakan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu kukobarkan, kemampuan kembangkan, kemanusiaan selalu kupancarkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Abang mau pulang. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, penegakan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu kukobarkan, kemampuan perkembangan,
melayani masyarakat.